Cara di Ciseeng, gue udah kasih. Nama negaranya negara Panci. Ya. Tanahnya udah gue kasih, gue wakafin 1 hektar buat dia. Bikinlah negara Panci, kan gue bilang presidennya si Rismon, wakilnya Roy Panci, menterinya itu Tifa, menteri hukumnya si Ahmad Kodjinuddin, Menko Polhukamnya si Rafli Harun. Gitu loh, bila perlu Abraham Samad ketua KPK lagi di situ di negeri Panci. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi, ya iya terjadi karena orang juga tahu semua lah, gitulah. Yang namanya gelembuk Solo itu terjadi. Ya, tapi ya saya senyumin aja deh, gitu kayak gitu, nggak apa-apa. Yang jahat tetap jahat, yang batil tetap batil. Berapa kali di Gelembuk Santet itu? Bapak Kapolri, tolonglah ditangkap ini Roy Suryo nih. Hanya bikin huru-hara jadi Indonesia ini Bapak. Dan Bapak Jokowi saya tolong tangkap cepat ini orang. Bosen saya dengernya. Asik Roy Suryo sama gerombolannya aja yang jelek-jelekin Bapak Jokowi. Emang Roy Suryo di Indonesia ini bisa apa? Hah? Bisa apa kok Roy? Ya, Roy Panci. Nah, Roy Panci dengar Roy Panci. Kalau kau ini Roy Panci, fokus jual panci aja. Insya Allah kau akan jadi pengusaha panci yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Roy Panci ya, yang semakin kesini semakin enggak jelas. Setelah berbagai upaya dia tempuh untuk menyelamatkan diri dan menggiring opini, tetapi hasilnya tidak pernah memuaskan. Dengan kata lain, segala upayanya enggak berhasil. Sekarang dia berupaya lagi menggiring opini bahwa dirinya mendapat kiriman santet dari Solo. Aduh, Panci ya. Siapa yang percaya omonganmu ya, yang gedabrus itu. Aduh. Selain itu teman-teman, ternyata si maling Panci ini juga sudah katanya sudah mendapatkan hibah tanah ya, atau tanah hibah untuk mendirikan negara sendiri dengan nama Republik Panci. Dan dia akan bersatu sebagai raja dan wakilnya adalah si Rismon ya, menterinya adalah si Dr. Mangkrak ya kan, dan lain-lain. Waduh netizen ini ada aja ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Cara di Ciseeng, gue udah kasih. Nama negaranya negara Panci. Ya. Tanahnya udah gue kasih, gue wakafin 1 hektar buat dia. Bikinlah negara Panci, kan gue bilang presidennya si Rismon, wakilnya Roy Panci, menterinya itu Tifa, menteri hukumnya si Ahmad Kodjinuddin, Menko Polhukamnya si Rafli Harun. Gitu loh, bila perlu Abraham Samad ketua KPK lagi di situ di negeri Panci. Oke. Gitu. Dan ini juga ada panel yang sekarang lagi trending soal juga apapun yang terjadi Racura CS masuk di. Insya Allah masuk. Kalau lidah gue nih gak bakal. Aduh, gak ngerti dah saya ya, gak bisa berkomentar. Kocaknya udah kagak ketulungan stadium 6. Bung Firdaus ya, katanya telah memberikan tanah kepada si maling Panci untuk mendirikan negara sendiri ya. Negaranya bolehlah dikasih nama sebagai Republik Panci. Gimana menurut teman-teman ha? Aduh, nggak ngerti dah saya. Silakan teman-teman tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lanjut. Barbar betul, itu jahat betul. Makanya itu yang dilaporkan juga ke Komnas HAM gitu loh. Karena itu sudah jahat. Bahwa ada hal yang mungkin ini bukan untuk menjadikan perdebatan ya. Iya. Kebetulan saya hidup dari lingkungan dulu di kecil itu di seputaran keraton ya gitu. Keraton Purwakarta. Makanya ada KRMT ya, Kanjeng Raden. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi ya. Iya, terjadi. Karena orang juga tahu semua lah, gitulah. Yang namanya gelembuk Solo itu terjadi. Ya, tapi ya saya senyumin aja deh, gitu kayak gitu. Nggak apa-apa. Yang jahat
tetap jahat, yang batil tetap batil. Berapa kali di Gelembung Sandat itu? Saya nggak bilang sandat loh ya. Saya senyum aja, ya, jadi biarin aja. Loh, Sandat itu kan pakai tele apa istilahnya tuh? Telepati ya? Itu teletabis. Ini telematika, kan kalau ketemu jadi teletabis kan? Makanya itu, insya Allah balik ke orangnya. Ya gitu. Insya Allah balik dan orangnya udah mulai kelihatan sekarang. Orang bisa menilai kok. Oh, udah mulai kelihatan sekarang. Siapa itu? Bukan. Udah mulai kelihatan. Yang ngirim maksudnya nih, Mas? Yang ngirim? Iya. Siapa yang ngirim? Ya udahlah, kelihatan lah. Nah, inisial aja inisial. Kalau menurut orang-orang yang udah makan kelihatan tremor. Oh, cluenya itu. Tapi masih belum masuk ya? Iya. Udah, nggak usah dimasukin. Waduh, tapi ntar aku nggak bisa tidur loh. Iya. Kepikiran nih. Kepikiran. Oh, jadi udah mulai kelihatan nih. Iya. Oh, jangan-jangan berarti ternyata yang ada proyek jangan orang itu. Nah iya, makanya ya udahlah, kita percaya kepada, sekali lagi kita percaya, kita makhluk beragama. Kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa, percaya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, percaya bahwa ya itu tadi. Kalau memang yang kita lakukan itu nggak ada niat, orang mau ada niat jahat, orang mensrea, siapa yang punya mensrea? Kalau ada orang yang memang tidak berniat benar, ya, bahkan itu udah banyak juga suara sekarang mulai pada muncul loh, teman-teman dari partainya yang dulu ya, mengatakan wis toh nek ra duwe iki ora sah gitu. Kalau enggak punya tuh ya enggak usah. Itu pun udah mulai ada suara-suara kayak gitu. Ya udah, tunggu aja tanggal mainnya. Dan saya percaya sekali lagi, ya, kalaupun sesuatu terjadi, ya, pada saya, pada Dr. Rismon, pada Dr. Tifa, pada Bu Kurnia, pada Parisal Fadila, insya Allah akan ada rohi-rohi yang lain, ada respon-respon yang lain, ada Tifa ya. Dulu kan juga ada. Ya kita tunggu saja tanggal mainnya. Jangan-jangan, saya bilang jangan-jangan loh. Jangan-jangan dia ijazahnya ngaco juga. Ijazahnya Wapres? Iya. Sama saya aku. Aduh, barbar, jahat betul. Jahat apanya, Panci? Hah? Udah gagal berbagai cara ditempuh untuk menggiring opini. Sekarang kau menggiring opini lagi bahwa mendapat kiriman goib. Aduh, dari Solo pula. Aduh. Kehabisan akal kau rupanya ya, tapi terserahlah ya. Masyarakat sudah ngerti kok bahwa dirimu ini sebetulnya kurang sesendok, dan sebentar lagi mungkin jeruji besi akan menyadarkanmu, mudah-mudahan. Lanjut. Dilakukan seolah-olah langsung dikenakan atau kemudian kriminalisasi. Bapak Kapolri, tolonglah ditangkap ini Roy Suryo nih. Hanya bikin huru-hara jadi Indonesia ini, Bapak. Dan Bapak Jokowi, saya tolong tangkap cepat ini orang. Bosen saya dengernya. Asik Roy Suryo sama gerombolannya aja yang jelek-jelekin Bapak Jokowi. Emang Roy Suryo di Indonesia ini bisa apa? Hah? Bisa apa kok Roy? Memang kok Roy. Ngomong tuh berpikir kok Roy. Memang Roy Suryo ini cocoknya di penjara, dikepit di dinding itu, baru tahu dia tuh rasa sakitnya. Selama ini narasinya yang ijazah Bapak Jokowi palsu lah, adili Bapak Jokowi lah. Kemana pikiran Roy Suryo nih? Memang Roy Suryo ini pukima anjaran memang ini. Memang Roy. Pukima Roy. Pukima Roy. Jengkel aku nengok Roy Suryo. Bosen. Ya, menurut saya bukan hanya netizen barusan ya yang berharap bahwa si maling Panji ini segera ditangkap polisi, ya kan? Nggak usah lah diadili terlalu lama gitu ya. Ya harus diadili tetapi nggak usah lama-lama, ya kan? Karena sudah jelas ya. Unsur-unsurnya sudah memenuhi, dan untuk dilakukan penahanan sebetulnya dua unsur sudah memenuhi, ya kan? Dianggap menghilangkan barang bukti dan melarikan diri, dan dikhawatirkan melakukan kejahatan yang serupa, ya kan? Mencemarkan nama baik terus-menerus, melakukan penggiringan opini. Jadi udahlah ya, tangkap ya, walaupun belum diadili, ditetapkan sebagai tersangka, udah langsung tangkap aja biar nggak bikin ricuh ya. Lanjut. Ya, Roy Panji. Nah, Roy Panji, dengar Roy Panji. Kalau kau ini Roy Panji, fokus jual panci aja. Insya Allah kau akan jadi pengusaha panci yang sukses. Ya, Roy Panji. Ya. Panci yang kau ambil tuh diduga ambil tuh di rumah dinas, kau jual-jualin aja, coba ditaruh di ember-ember jalan. Makanya banyak yang beli, kan ada uangnya. Daripada kau ini harus ngabisin duit sana kemari, minta sponsor.
Kasihan anak kau itu. Kalau kau nyari makannya di situ, belajarnya di situ, buat bayar sekolah anak kau harus mengguli orang dulu. Kasihan Roy Panci, Rismon, kasihanlah anak kau. Kau nyarinya di situ, kau nyari monetize, subscribe, atau apa, kasihanlah anak kau itu ketika uang begitu Rismon. Tobatlah, Dokter Tifa, tobatlah kau. Cobalah Dokter Tifa melamar ke bidan-bidan apa, bila perlu melamar ke bidan beranak lah gitu, bidan beranak agar lahirannya lancar nanti pasien-pasiennya. Ya, kalau kau nggak diterima di klinik ya Dokter Tifa cobalah melamar di dukun beranak. Ini sambungannya video yang paling depan tadi teman-teman ya. Bung Firdaus ini emang nggak punya otak ini. Nggak punya akhlak ini. Ya kan? Masa mantan menteri telematika apa telepancika ya? Telematika lah, jangan telepancika ya kan. Mana ada gelar telepancika. Telepancika itu adalah orang dengan keahlian mencuri panci. Dan Bung Firdaus berharap ya, atau memberikan saran kepada telepancika, ahli telepancika, agar menjadi penjual panci aja ya kan. Insya Allah atas izin Allah nanti dia akan menjadi raja panci, pengusaha panci yang sukses, dan mungkin nanti bisa mendirikan negara Republik Panci. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, teman-temannya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang saran ya dari Bang Firdaus yang bikin perut mules, dan di bagian belakang barusan juga tambah mules lagi, bahkan sampai guling-guling ya. Jadi Roy Panci ya kan, kamu nggak usah lain-lain ya kan, nggak usah mengaku sebagai ahli telematika, mending kamu fokus sebagai seorang yang memang ahli telepancika satu-satunya di dunia. Jadi fokus saja menjual panci ya kan, dijamin laris dan kau akan menjadi raja panci, bergelar si muka panci dobol. Bergelar ahli telepancika. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.